Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, alhamdulillah. Mungkin sambil kita menunggu yang lain, seperti biasa kita tilawah, membacakan ayat suci Al-Qur'an. Malam hari ini insyaallah kita akan membacakan surat An-Naba ya, juz ke-30, eee, merupakan, surat awal dari juz 30. Silahkan barangkali, bisa dibuka dulu mushaf Al-Qur'annya, supaya kita bisa membacanya bersama-sama gitu ya. Oke baik, jika sudah dibuka, surat An-Naba, surat ke-78, maka dari itu langsung saja kita membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Allahumma rahmna bil Quran. Baik, alhamdulillah yang sudah bergabung melalui Zoom meeting sudah ada sekitar 28 peserta. Mungkin nanti yang lainnya bisa menyusul. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja acara pada malam hari ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat yang sangat mahal di saat yang seperti ini. Yang semoga nikmat sehat yang diberikan oleh Allah bisa kita manfaatkan untuk terus berbuat kebaikan. Seperti pada malam hari ini, insya Allah kita akan menuntut ilmu, mendengarkan nasihat atau materi yang akan diberikan pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita akan melaksanakan kajian rutin kita seperti biasa di malam Jumat. Insya Allah tema yang akan dibawakan pada malam hari ini yaitu Rasulullah sebagai suri tauladan. Masya Allah, semoga kita dapat bisa mengikuti ya bagaimana suri tauladan kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, maka dari itu saya mengajak ayah bunda di rumah, mari kita senantiasa kita luruskan niat hati kita untuk senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita siapkan hati dan pikiran, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Dan juga bagi ayah bunda di rumah yang ingin mencatat, silahkan persiapkan buku catatannya ya. Bagi yang ingin bertanya, mungkin nanti di akhir acara kita akan mengadakan sesi tanya jawab.
Dan semoga dengan kita memperhatikan adab-adab kita dalam menuntut ilmu, Allah turunkan keberkahan kepada kita dan Allah mudahkan kita untuk memahami materi yang akan disampaikan dan Allah mudahkan kita agar bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin karena pemateri pada malam hari ini sudah hadir, maka dari itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasru abda wassalatu wassalamu man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, dialah Allah yang memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri. Salawat dan salam kepada Nabi kita sebagai suri tauladan umat manusia, laulah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh-soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Materi kali ini tentang Rasulullah sebagai suri teladan. Luar biasa, kita sangat berharap bahwa kita diaku sebagai umatnya, berada dalam barisannya, bahkan senantiasa mengikuti ajarannya, bahkan sampai suatu hari nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir, ayah bunda semuanya, dari kajian-kajian sebelumnya, bahkan sampai kajian hari ini. Dan siapa saja yang sudah hadir di sini, saya baru lihat beberapa yang ada di videonya ya, baru terlihat Bunda Siti ya. Dan mungkin ada beberapa yang tidak berhalangan, silahkan dibuka videonya atau bisa menyimak melalui kolom chat, interaksi di kolom chat. Oke, silahkan tulis dulu ayah bunda yang sudah hadir dari mana saja ya. Oke, seperti biasa biar saya tahu bahwa ayah bunda menyimak di kajian malam hari ini. Sambil ayah bunda nulis di kolom chat, saya akan bacakan. Kita akan bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam. Dengan berkahnya salawat, mudah-mudahan ayah yang sakit diberikan kesehatan. Alaika, ya Rasul, salam. Salam alaika. Yang pengen anaknya soleh-solehah, nurut, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Dan segala hajat mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Alhamdulillah yang sudah menyimak Bunda Ajeng dari Kediri. Alhamdulillah ikut belajar bersama-sama. Ada Bunda Ratu Arlia dari Jakarta. Alhamdulillah. Ada Bunda Nada dari Kalimantan Selatan. Bunda Asmah dari Makassar, ada Bunda Mukaromin dari Sidoarjo, Bunda Aisyah dari Jember, dan Bunda Nasiroh dari Serang, Banten, Bunda Ariska dari Wonogiri, Bunda Eni dari Kalimantan Selatan, dan semuanya mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ketaatan, mampu melaksanakan bagaimana perjalanan dalam kehidupan ini.
Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kita sekarang di bulan Rajab, terlebih lagi ya tentang nanti ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan itu yang di Isra dan di Mi'rajkan itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, yang sebagai tanda-tanda dari kebesaran Allah. Kenapa? Bahkan sampai Rasulullah SAW itu ketemu dengan para nabi, sholat menjadi imam, ada hikmah-hikmah diperlihatkan bagaimana surga, neraka, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, didampingi oleh para malaikat, sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan perintah, yakni perintah sholat. Ketika ternyata dulu ada Nabi Yunus alaihissalam, bunda Nabi Yunus alaihissalam, mi'rajnya itu saat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala-nya itu saat apa Nabi Yunus? Saat ditelan ikan ketika itu. Jadi kisah Nabi Yunus bagaimana ketika Nabi Yunus dilemparkan ke laut dan ketika itu dimakan ikan sampai 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan sampai gelapnya di dalam perut ikan. Di situ baru Nabi Yunus alaihissalam berdoa, berzikir dengan menggunakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di situ terus mendekatkan diri kepada Allah yang dikatakan dengan mi'raj. Kalau bahasa sekarangnya bagaimana merasa dekat dengan Allah. Atau kalau mungkin kita bisa bahasakan mi'rajnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika apa? Ketika dilemparkan ke kobaran api. Tapi ternyata dalam kobaran apinya itu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Apinya itu jadi dingin karena atas izin Allah. Di situ Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah, menyerahkan seluruhnya. Akhirnya di situ ketika Nabi Ibrahim dekat dengan Allah dan dapat pertolongan dari Allah. Begitupun ketika mi'rajnya siapa? Mi'rajnya nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Ketika itu berada di ujung lautan. Ke belakang ada Fir'aun, di depannya ada lautan. Apa yang dilakukan? Berdoa kepada Allah meminta petunjuk. Akhirnya Allah berikan pertolongan lewat tongkatnya yang harus dipukulkan ke lautan sehingga menjadi jalan. Begitupun dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan kesabaran, dengan luar biasa penyakitnya, sampai anaknya, istrinya, semuanya meninggalkan, tinggal sendiri. Akhirnya berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Allah memberikan air di sekitar Nabi Ayub alaihissalam, mandi dan bersih daripada penyakit tersebut. Begitupun dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ketika itu akan disembelih oleh ayahnya. Tapi di situ sebagai ujian, apakah mampu mendapatkan perintah Allah, apakah mampu bersabar, apakah mampu ikhlas kepada Allah. Akhirnya, tatkala mau disembelih diganti dengan hewan ternak yang sekarang dikatakan ada salah satunya kurban dan seterusnya. Dan ketika Rasulullah SAW banyak sekali kisahnya, dan salah satu yang luar biasa di bulan Rajab adalah terjadinya Isra dan Mi'raj. Makanya mudah-mudahan pertemuan malam hari ini kita coba membahas tentang Rasulullah SAW, mungkin sedikit bagaimana prinsipnya, bagaimana kepribadiannya, karena Rasulullah SAW yang disebutkan sebagai akhlak Al-Quran. Ketika itu Rasulullah SAW meninggal dunia, lalu ditanya istrinya yaitu Aisyah. Aisyah, bagaimana akhlak suamimu? Kata Aisyah, Aisyah mampu menjawab, akhlak suamiku Al-Quran. Makanya ketika kita sekarang mampu mempelajari Al-Quran, mengikuti, mengamalkan dari Al-Quran, dan salah satu mengikuti daripada Rasulullah SAW, maka akan selamat, dan itulah bukti kebahagiaan. Dan terlebih lagi, Rasulullah SAW mengajarkan tentang bagaimana sholat. Kalau ternyata sholatnya benar, satu akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Karena ketenangan, kebahagiaan ini sangat mahal. Mungkin boleh jadi ada harta yang banyak, sudah sering kita sampaikan, sesuatu hal sangat mencukupi. Tapi mungkin boleh jadi, kalau ternyata hati tidak tenang, itu tidak akan menjadi bahagia. Nah untuk itu, mari sama-sama
Ketika kita mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW, mengenal Rasulullah SAW, maka kita akan rindu, maka kita akan ingin bertemu, dan kita akan menuju kepada kebahagiaan yang hakiki itu, sebuah jalan bagaimana Allah memberikan tuntunan lewat Al-Quran dan Sunnah, yaitu suri teladan Rasulullah SAW. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Atau sering kita dengar ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ternyata kita punya suri teladan yang luar biasa, ayah bunda semuanya. Tidak pernah marah, tidak pernah prasangka buruk, tidak pernah putus asa, selalu bahagia karena sudah menjadi hamba pilihan Allah. Dan ini bagaimana suri teladan Rasulullah SAW kalau mampu diteladani oleh kita, oleh pasangan kita, anak-anak kita, maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Dan Allah pun menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 132, dan taatilah perintah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jadi ini sebenarnya adalah perintah-perintah Allah. Dan ini sebagai apa ya? Mengingatkan kembali bahwa kita itu harus punya idola. Siapa idolanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin boleh jadi sampai anak kita, keturunan kita, sampai dilupakan tentang teladan ini. Ada apa teladan-teladannya? Mungkin ada K-pop, ya, sampai ada yang konsultasi anak di usia SMP sudah kecanduan K-pop, sampai diikuti bagaimana pakaiannya, bagaimana stresnya, bagaimana gayanya. Karena apa? Karena mereka mengikuti sehingga seperti orang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka teladan-teladan yang seperti itu tidak boleh dijadikan teladan. Dan itu sering dilihat dan itu sering ditonton. Nah, lalu kata Allah, ikutilah dia Rasulullah SAW supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi ini seperti bilang ke kita, ke bunda-bunda yang tadi, bunda khusus ke saya gitu ya. Kalau kamu pengen mendapat petunjuk, ikuti Rasulullah SAW. Wahai Bunda Asma, kalau kamu pengen dapat petunjuk, ikuti Rasulullah. Bunda Aisyah, kalau kamu pengen dapat petunjuk, ikuti Rasulullah. Bunda Ajeng, ikuti Rasulullah. Bunda Nas, ikuti Rasulullah. Dan seterusnya, itu sebenarnya ayat buat kita semuanya. Bagaimana kalau kita pengen dapat petunjuk, ikuti Rasulullah. Nah, bahkan, apa sih kita yang harus diteladani? Padahal ternyata kisah-kisahnya sangat menginspirasi. Tapi kita mungkin boleh jadi banyak melupakannya. Ya Rasulullah SAW ada contoh suri teladan dalam seluruh kehidupan kita. Baik dari ibadahnya, baik dari segi aspek sosialnya, baik dari aspek bagaimana kepribadiannya, baik dari aspek seluruhnya. Itu jual belinya juga Rasulullah SAW memberikan teladan. Bagaimana kalau dalam jual beli tidak berbohong, tidak mengurangi timbangan. Bagaimana kalau dalam berdakwah, dalam mendidik anak, mendidik muridnya dengan penuh kasih sayang. Bagaimana kalau dengan bertetangga dan sosialnya tidak prasangka buruk, tidak saling iri, dengki, marah. Bagaimana di keluarganya memperlakukan dengan baik, memuliakan. Bagaimana berada di lingkungan sosialnya begitu dicintai dan seterusnya. Maka setidaknya kalau kita mampu mengetahui, maka kita akan termotivasi untuk melakukannya. Karena adalah perintah Allah, kita disuruh mengikuti Rasulullah, karena perintah Allah untuk kita bagaimana melaksanakan ajaran-ajaran daripada suri teladan kita, yakni Rasulullah SAW. Nah, dari mana kita harus mulai bila ingin meneladani Rasulullah? Maka tidak mungkin kita menjadikan seseorang itu sebagai idola bila kita tidak merasa dekat dengannya. Jadi tiba-tiba kita idola aja gitu ya.
Tidak mungkin. Tapi biasanya kita harus mengenal dulu. Kita harus tahu dulu bagaimana kepribadiannya. Maka kalau kita tidak kenal, tidak pernah membaca, tidak pernah dikisahkan, maka mungkin boleh jadi Rasulullah SAW itu akan sering dilupakan oleh kita. Padahal seharusnya kita selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka dari mana kita meladeni Rasulullah SAW? Maka kita dikenali bagaimana sejarah hidup beliau, sering-sering membaca sholawat. Ya, jadi ada keutamaan dari sholawat. Jadi luar biasa nih ya Bunda. Di sini misalkan Bunda siapa ya? Bunda Siti Anifah ya, Masya Allah. Bunda Siti Anifah dari mana ini? Coba boleh suaranya di-unmute. Dari suaranya belum di-unmute ya. Oke. Ya, dari Mojokerto. Dari Mojokerto, Masya Allah. Iya. Ya, maka kalau ternyata ada seseorang Bunda Siti Anifah yang menyampaikan Ya. salam. Misalkan Bunda Siti Anifah ada yang nitip salam nih ke saya buat Bunda Siti Anifah. Kira-kira misalkan namanya katakanlah oleh saya namanya Rima, gitu ya. Iya. Tiba-tiba sampaikan salam. Kira-kira apa yang akan dibalas oleh Bunda Siti Anifah? Kenapa? Kayak apa? Kira-kira apa yang akan dibalas oleh Bunda Siti Anifah? Bunda Siti Anifah ada yang menyampaikan salam nih buat Bunda Siti Anifah dari Bandung, dari Rima misalkan namanya. Gimana kira-kira responnya? Waalaikumsalam. Masya Allah. Jadi senang gitu ya, ada yang menyampaikan salam kepada kita. Tapi ternyata menyampaikan salam itu enggak sekali. Besoknya lagi, saya ketemu dengan Bunda Siti Anifah. Bunda Siti Anifah ada yang nitipin salam lagi. Lalu Bunda Siti Anifah pasti bertanya, siapa? Gitu, betul kan? Iya. Lalu saya menyampaikan lagi, orang Bandung, namanya Rima. Gitu. Akhirnya besoknya saya sampaikan lagi, Bunda Siti Anifah, saya ketitipin salam lagi. Dari siapa? Dari orang Bandung namanya Rima. Setiap hari ternyata menitipkan salam. Kira-kira Bunda terdengar nggak dalam pikiran dan dalam hatinya? Penasaran juga gitu ya. Masya Allah, penasaran gitu. Siapa sih itu orang Bandung? Pengen nyambung gitu kan ya? Betul. Pengen nyambung siapa sih ini orang Bandung itu yang katanya namanya Rima, menyampaikan salam ke saya tiap hari. Bahkan saat saya belum ngomong, Bunda Siti Anifah tuh langsung menanyakan, Pak Didik, itu orang Bandung, Bu Rima itu nitipin salam nggak? Oh iya, nitipin salam. Sampai nanyain, bahkan setiap hari mungkin nanyain, kalau ada satu hari nggak nitipin salam, pasti penasaran. Pak Didik, nggak nitipin salam, itu Rima itu yang orang Bandung. Oh iya, nanti ada katanya nitipin salam. Akhirnya nitipin salam tadi. Akhirnya Bunda Siti Anifah, orang Bandung ini, Bu Rima ini tiba-tiba datang ke Mojokerto. Nah, Masya Allah gitu ya. Datang ke Mojokerto dan ternyata Bunda Siti Anifah itu misal gitu ya, sedang berada di satu ruangan acara, di situ ada sekitar 1.000 orang. Lalu saya bilang kepada Bunda Siti Anifah, kita lagi ceramah, Bunda Siti Anifah, itu yang nitip salam setiap hari itu, yang orang Bandung, Bu Rima itu, ada di ruangan ini. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bunda Siti Anifah? Langsung pengen ketemu kayaknya. Langsung pengen ketemu gitu ya. Akhirnya, ayo Pak, antar saya dong untuk ketemu gitu, dengan orangnya yang mana sih yang nitipin salam setiap hari itu. Akhirnya ketemu dan Masya Allah, ini yang rindu, ini yang mencintai meskipun belum ketemu. Akhirnya ternyata di situ ketemu orang yang selalu menitipkan salam. Nah, sebenarnya kisah ini adalah kisah bagaimana kita bersolawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya Bunda Siti Anifah ya sudah berkomunikasi. Nah, bagaimana ketika kita menitipin salam? Jadi misalkan hari ini kita habis sholat subuh, kita sholawat. Bebas sholawatnya banyak ya yang sudah ibu hafal, ayah bunda semuanya hafal. Mungkin seperti yang pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
atau mungkin pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, atau dengan nada seperti nada-nada yang mungkin boleh jadi ayah bunda semuanya memiliki nadanya. Setiap pagi bersolawat. Akhirnya karena rindu juga dengan sosok Rasulullah SAW, zuhur bersolawat lagi, asar bersolawat lagi, maghrib, isya, setiap hari bersolawat. Maka diantarin sama malaikat Jibril, ini ada yang solawat hambamu, misalkan Bunda Siti Anifah dari Mojokerto bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bunda Siti Aisyah bersolawat dari Jember untuk Rasulullah SAW. Bunda Asmah dari Makassar bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Diantarin oleh malaikat Jibril. Ini salawatnya dari umatmu, meskipun kamu belum ketemu, tapi dia bersolawat. Ini ternyata dari Bunda Nasiroh dari Banten tadi bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan itu adalah majelis-majelis yang senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW, dicatat sebagai solawat. Bahkan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena bersolawat setiap pagi, setiap hari, setiap minggu, setiap pekan, setiap saat terus bersolawat, akhirnya tatkala yang kita harapkan itu, kan itu senang Rasulullah SAW. Aku belum ketemu dengan Bunda Siti Aisyah, aku belum ketemu dengan Bunda Nas, Bunda Siti Anifah, dan seterusnya. Ketika di padang mahsyar, tatkala kita kesusahan karena amal kita sangat sedikit, tatkala kita kesusahan karena maksiat kita mungkin banyak, malu dengan aib-aib kita, akhirnya ternyata ketika itu Rasulullah SAW mencari kita yang senantiasa bersolawat. Nah, akhirnya Rasulullah SAW dikasih tahu, misalkan oleh para malaikat, wahai Rasulullah SAW, itu ada umatmu sedang kesusahan, dia sedang tenggelam dalam keringatnya, dia sedang kepanasan. Siapa dia? Itu yang senantiasa bersolawat. Akhirnya apa? Jangankan kita datang, sebelum kita datang pun langsung dihampiri oleh Rasulullah SAW. Ayo ikut bersamaku, ayo ada dalam barisanku. Akhirnya apa? Kalau sudah ada dalam barisan Rasulullah SAW, insya Allah akan selamat, insya Allah akan mendapatkan rahmat, dan kata Allah, ikutilah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita harapkan sebagai syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya sering-sering bersolawat, apalagi sampai tahu kita bagaimana sejarah hidupnya. Ini ada di kajian tentang sirah biasanya. Bagaimana ketika Nabi lahir, bagaimana ketika Nabi perjalanan hijrah dan seterusnya. Bahkan sampai mungkin boleh jadi ketika itu kita sering pakai nada-nada, pakai lagu-lagu. Nah, itu juga sebenarnya ada bagusnya gitu, kayak Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Akhirnya kita hafal dari lagu itu, ternyata sampai tahu ibunya, ayahnya, kakeknya, pamannya, dan seterusnya gitu ya. Daripada biasanya lagu-lagu atau kita dengar anak-anak kita bagaimana misalkan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, lalu selanjutnya, bila kepribadian Rasulullah SAW diteladani secara kafah, niscaya dunia ini akan damai. Karena apa? Karena bagaimana kecenderungan meladeni Rasulullah SAW itu akan menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kalau misalkan ada di depan kita yang harus kita ingatkan, pasti diingatkan. Ada kalau ternyata di depan kita kemaksiatan, pasti dirubah supaya tidak maksiat lagi. Jangan sampai misalkan pasangan kita, anak kita enggak sholat, dibiarkan begitu saja. Tapi kalau ternyata dalam kehidupan kita sudah pengen mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan senantiasa meneladani Rasulullah SAW. Kalau yang dari saat ini perspektifnya dari amal ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar. Apa sih Rasulullah SAW itu amal ma'ruf nahi mungkar? Yakni bagaimana bisa menegakkan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dengan cara berdakwah, dengan cara menegakkannya, dengan cara menasihatinya, dan seterusnya. Maka bila engkau melihat kemungkaran, nah ini sebuah prinsip ya, yang
harus kita miliki. Kalau kita melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Bila engkau tidak sanggup, maka ubahlah dengan perkataanmu. Bila engkau tidak sanggup juga, maka ubahlah dengan hatimu. Itulah serendah-rendahnya iman. Nah, kalau di sini adalah kategori sebuah ikhtiar gitu ya. Yang dimaksudnya itu ketika kita mampu merubah kemungkaran dengan kekuatan, dengan tangan, dengan kehebatan, maka ubahlah. Kalau tak sanggup, maka dengan lisan. Kalau nggak sanggup, kita dengan hati. Nah, tentunya dengan bijak ya, tidak semudah gitu saja, misalkan dengan tangan. Gitu. Nah, kita akan bahas selanjutnya dulu ya. Apakah Rasulullah SAW itu memaksa seseorang agar ia berbuat benar? Maka jawabannya Rasulullah SAW itu tidak memaksa. Jangankan memaksa, orang untuk berbuat benar, memaksa orang untuk masuk Islam saja tidak pernah. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi nggak dipaksa, misalkan dia harus masuk Islam, nggak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan dengan hikmah. Akhirnya dengan keinginan hatinya masuk ke dalam Islam. Dengan takjub karena Rasulullah SAW itu baik akhlaknya, akhirnya orang itu masuk ke dalam Islam. Jadi dengan hikmah, bukan dengan peperangan, bukan dengan bagaimana kezaliman atau misalkan kekerasan. Ketika ternyata dalam surat Al-Qasas 56 Allah menyampaikan, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, di sini sebuah prinsip tadi. Kita sudah berjuang dengan kekuatan kita. Kita sudah tiap hari kita membaca lisan kita, mengingatkannya, kita mendoakannya. Tapi ternyata yang memberikan petunjuk itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita itu misalkan belum bisa sholat, mau sholat subuh itu susah, sholat zuhur selalu telat, sholat asar ketinggalan, maghrib, isya, dan seterusnya, masih lalai. Akhirnya apa? Kita perintahkan karena itu anak kita ngomong setiap hari, kita doakan setiap saat, tapi kenapa misalkan anak kita itu belum juga mau ibadah? Maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita putus asa. Yang kita harus lakukan adalah terus berikhtiar. Lakukan saja supaya suatu hari nanti anak kita itu, orang-orang itu yang kita pengen mendapatkan kebaikan itu, Allah bukakan hatinya dan mau menerima petunjuk. Jadi kuncinya mau menerima petunjuk. Lalu Rasulullah SAW pernah bersabda, satu orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah di tanganmu adalah lebih baik bagimu daripada apa yang diterbitkan oleh matahari. Nah, di sini maksudnya ketika kita berikhtiar terus, ya Allah, pengen anak saya rajin sholat, bisa baca Quran, terus kita, maka itu baiknya luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita bandingkan dengan dunia, kita bandingkan dengan sesuatu hal yang benda, itu lebih baik kita mendapatkan petunjuk daripada yang mendapatkan benda-benda tadi. Anak kita tuh jadi rajin sholat, alhamdulillah. Anak kita tuh misalkan jadi rajin baca Quran, maka itu yang kita harapkan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 69, dan tidak ada pertanggungjawaban atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Akan tetapi kewajiban mereka adalah mengingatkan agar mereka bertakwa. Jadi tugas kita tuh ingatin. Nah, ini prinsip-prinsip Rasulullah SAW yang hebat. Jadi Rasulullah SAW itu luar biasa, beliau mengingatkan, berdakwah ke sana kemari. Luar biasa dakwahnya. Bahkan mungkin pernah sedih kenapa ketika itu nggak masuk ke dalam Islam. Tapi Allah memberikan bagaimana kabar kepada kita semuanya bahwa tidak ada dosa kalau kita sudah mengingatkan agar terus bertakwa. Asal kuncinya jangan lelah, jangan letih untuk mengingatkan. Lalu faktanya, ketidakbahagiaan seringkali terjadi karena kita mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan. Nah, ini adalah sebuah tafakur. Jadi kalau kita itu sering kecewa,
Karena apa? Karena kita suatu keinginan yang besar, tapi nggak mampu. Akhirnya kecewa. Kita itu pengen mobil, tapi ternyata mampunya baru motor. Ya udah, motor aja semampunya. Kita tuh pengen motor, tapi mampunya baru sepeda. Ya udah, terima sepeda. Kita tuh pengen rumah, tapi kita mampunya baru motor. Ya udah, terima. Maka seringkali kita kecewa dengan apa yang mungkin boleh jadi kita belum dapatkan, padahal kita mungkin boleh jadi belum mampu untuk mendapatkannya. Selanjutnya, 4 pedoman agar tidak kebablasan dalam amal ma'ruf dan nahi munkar. Ini adalah sebuah prinsip ya dari pengamalan hadis, tidak boleh mengabaikan tuntunan Al-Quran. Nah, ada yang sampai karena pengen misalkan itu merubah orang, akhirnya apa? Akhirnya bisa selisih paham, akhirnya bisa tidak silaturahmi, akhirnya tidak dekat lagi. Karena dia jarang sholat, akhirnya kita nggak mau lagi bergaul, akhirnya kita menjauhinya. Padahal kata Allah, suruhlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik dan ramah. Ternyata bukan dengan cara yang baik, tapi yang paling baik. Paling baik. Lalu yang kedua, ketika kita sudah menyampaikannya dengan hikmah, maka tidak perlu memaksa agar orang itu mengikuti kebenaran. Kita tidak memaksakan gitu kan, ada orang kalau kita udah menasehati anak kita gitu, yang terdekat aja, pasangan kita itu jadi benci kepada orang. Padahal itu nggak boleh. Kita bencinya itu kepada kezalimannya, bencinya itu kepada ketidakbaikannya, bukan benci kepada orangnya. Tapi ada sering sekali karena kita selalu memaksakan kehendak, akhirnya benci kepada anaknya. Padahal seharusnya tidak benci kepada anaknya, tapi kepada kelakuannya. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Maka sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah yang beri petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan tidak ada pertanggungjawaban atas orang yang bertakwa terhadap dosa mereka, akan tetapi kewajiban mereka mengingatkan agar mereka bertakwa. Sinar pagi hanya terlihat oleh orang yang terbuka mata inderanya, dan cahaya kebenaran hanya terlihat oleh orang yang terbuka mata hatinya. Jadi ketika saat ini misalkan ada yang belum mendapatkan hidayah, ya karena belum terbuka mata hatinya. Seperti kalau mau berjemur, kok hari ini saya nggak dapat sinar matahari, ya karena di rumah saja. Tapi kalau misalkan keluar untuk berjemur, jadi akan mendapatkan sinar mataharinya. Begitupun orang yang pengen menerima kebenaran, pengen dapat hidayah, jadi jangan diam aja. Dia cari ikut pengajian, dia cari baca Quran, dia belajar dan seterusnya. Insya Allah itu akan dibukakan hatinya. Begitupun anak kita, pengen anak kita itu soleh, maka doakan, maka datangkan, maka berikan pelajaran-pelajaran supaya anak kita itu soleh. Satu orang yang mendapat petunjuk hidayah Allah itu di tanganmu ada lebih baik bagimu dari apa yang diterbitkan oleh matahari. Yang ketiga prinsipnya, jangan emosi karena tidak ada kerugian bila orang menolak kebenaran. Nah ini dalam prinsip Rasulullah SAW luar biasa suri teladan kita. Bagaimana ketika berdakwah tidak dengan emosi, tidak dengan bagaimana kekerasan. Sampai dizolimi pun ketika itu Rasulullah SAW justru malah mendoakan. Ketika itu kita pernah tahu kisahnya di Taif. Rasulullah SAW dakwah ke kota Taif, masuk ke kota Taif, tapi ternyata orang-orang Taif itu menolak. Orang-orang Taif itu malah mengusir. Orang-orang Taif itu malah menyiksa Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari kota Taif dalam keadaan lelah, capek, penuh darah, dan karena apa?
karena disiksa ketika itu, diusir dari kota Taif dengan cara yang tidak baik. Sampai ketika itu Rasulullah SAW dalam istirahatnya datang malaikat untuk menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menghancurkan kota Taif, untuk membalas perlakuan-perlakuan mereka, karena ketika itu malaikat seperti tidak ridho melihat bagaimana Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW membalasnya dengan doa kebaikan. Jangan Jibril, jangan malaikat, jangan kau hancurkan mereka, jangan kau balas mereka. Aku pengen ada di antara mereka kelak yang mengikuti aku. Karena mereka seperti itu tidak tahu saja. Prinsip yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Dalam surat Abasa ayat 7, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dalam surat Al-An'am ayat 69 yang tadi sudah disampaikan, dan tidak ada pertanggungjawaban atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka, akan tetapi kewajiban mereka adalah mengingatkan agar mereka bertakwa. Alhamdulillah ayah bunda semuanya sudah beriman, sudah sering sholat, mungkin puasa, zakat, sedekah, dan seterusnya. Maka jangan lelah untuk mengingatkan orang-orang di sekitarnya. Jangan lelah untuk mengingatkan suaminya. Jangan lelah untuk mengingatkan anak-anaknya. Jangan lelah untuk mengingatkan saudara-saudaranya dan lingkungannya. Dan begitupun doakan kami untuk senantiasa bisa, salah satunya untuk menyampaikan bagaimana nasihat-nasihat, dan itu sebenarnya buat kami. Dan jikalau ada kebaikan, maka itu pun bisa didapatkan oleh Bunda semuanya. Bukan berarti kami sudah baik, tapi kami pengen kebaikan-kebaikan ini diteruskan oleh Bunda semuanya. Maka yang keempat, yang prinsip Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita dalam bagaimana menyampaikan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika itu Rasulullah SAW pandai dalam berkomunikasi. Komunikasinya itu tidak menyakiti orang. Justru komunikasinya itu membuat rindu, pengen ketemu, pengen selalu ngobrol. Komunikasinya itu sungguh lembut, sungguh sayang, sungguh luar biasa, sungguh memuliakan. Dalam komunikasinya itu tidak menyakiti satu sama lain, tidak menyakiti, menyinggung, dan seterusnya. Sehingga orang yang ngobrol, sehingga orang yang mendengarkan ilmu agamanya itu pengen selalu ada di dekat Rasulullah. Jangan sampai justru ketemu dengan kita itu orang-orang malah takut. Karena apa? Kita selalu memarahinya, kita dengan kata-kata yang jelek, bahkan ada yang sampai mengkafir-kafirkan, ada yang sampai menyebutkan orang gak baik, karena apa? Komunikasi yang salah. Akhirnya, Rasulullah SAW apabila dikerjakan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, itu adalah bagaimana kadang-kadang kita itu pengen menyampaikan kebaikan, tapi belum paham caranya. Akhirnya, justru malah salah paham. Pelaksanaan alam ma'ruf nahi mungkar tanpa membawa nuansa bagaimana Rasulullah melakukannya, seringkali tergelincir menjadi pemuas nafsu belaka. Jadi kita tuh pengen sebenarnya anak kita itu soleh. Ya pasti, Ustadz, orang tua itu nggak bakal mungkin menyampaikan kepada anaknya itu kejelekan. Pasti yang baik-baik. Tapi kenapa ya anak saya suka melawan? Pak Ustadz, pasti orang tua itu pengen yang terbaik untuk anaknya. Tapi kenapa ya anak ini kok nggak nerima? Ustadz, kenapa ya anak ini nggak mau dekat dengan saya? Anak ini menjauhi dengan saya. Anak itu selalu prasangka buruk kepada saya, bahkan sampai benci kepada saya. Akhirnya kenapa? Mungkin boleh jadi ada salah yang komunikasi dengan anak. Atau mungkin boleh jadi komunikasi kita tidak menyenangkan. Atau mungkin boleh jadi komunikasi kita sering menyakiti hati anak. Atau mungkin komunikasi kita sering membuat hati anak kita terluka, tersinggung, dan kecewa. Sehingga dia nggak mau dekat dengan kita. Tapi kalau mungkin boleh jadi pandai dalam melayunya, pandai dalam memujinya, pandai dalam memuliakannya, akhirnya anak itu cerita sendiri. Akhirnya anak itu pengen ngomong sendiri. Akhirnya anak itu pengen selalu bersama dengan kita, ngobrol, dan itu adalah satu kebaikan ketika anak bisa ngobrol dengan orang tua. Nah, maka ya prinsip-prinsip yang suri teladan kita sampaikan tadi, bagaimana dalam berdakwahnya tidak dengan emosi, menyampaikan kepada anaknya dengan komunikasi yang baik, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada kesimpulan. Pada kesimpulannya,
Walaupun kita bukan nabi, kita ini jauh sekali, tapi kita pasti mampu menadani Rasulullah SAW. Minimal kita tuh pengen gitu kan. Kalau kita nggak bisa seluruhnya, ya tuh sedikit-sedikit kita pengen menadaninya. Atau kita nggak bisa dalam akhlaknya, sulit sekali dalam akhlak yang bagus itu, ya minimal dalam ibadahnya. Apa yang bisa dilakukan? Oh, alhamdulillah bisalah kalau sholat fardu kita lakukan. Oh, bisalah kalau sholat sunnah duha, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah dilakukan. Atau mungkin boleh jadi dalam ibadahnya baru wajibnya saja, tapi mungkin boleh jadi alhamdulillah kalau saya marah mah jarang. Saya mah capek kalau marah gitu. Mudah-mudahan aja dengan tidak marah ini bisa mengikuti meneladani Rasulullah SAW. Maka itu pun sudah mudah-mudahan menjadi wasilah diingat oleh Rasulullah SAW, dan nanti di suatu hari nanti kita mendapatkan syafaat seperti yang tadi sudah disimulasikan. Lalu yang kedua, kesimpulannya, yang diteladani dari Rasulullah SAW bukan hanya tampilan lahirnya saja, tapi sampai kepada kepribadiannya. Bukan hanya sekedar tampilan-tampilan yang bagaimana, oh ini sunnah, ini seperti ini, bukan. Tapi kalau bisa kita sampai ke kepribadiannya, sampai kepada akhlaknya, sampai bagaimana kepada seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu kesimpulan yang ketiga, dalam beramal ma'ruf nahi mungkar, harus selalu dibawa nuansa bagaimana Rasulullah SAW melakukannya, dengan cara yang sabar, dengan cara yang seterusnya, yang tadi bagaimana komunikasinya yang baik, sehingga kita dalam menyampaikan kebaikan itu disukai oleh Rasulullah SAW. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu hebat dari kisah-kisah Rasulullah SAW, baik dari prinsipnya, baik dari akhlaknya, dari ibadahnya juga luar biasa, gitu ya. Kalau bicara ibadahnya bisa dikaji dengan satu persatunya, bagaimana bahkan sampai sholat sunnahnya saja, bagaimana dengan sholatnya saja bisa sampai berlama-lama ruku sujudnya, bagaimana berdirinya sampai kakinya bengkak-bengkak. Ibu-ibu, ayah bunda semuanya pernah bengkak kakinya karena sholat? Alhamdulillah pernah bengkak kaki, bukan sholat. Misalkan karena sakit kaki gitu kan ya. Subhanallah, kalau kita mungkin seperti itu. Ya kalau Rasulullah SAW saking bagaimana mencintai Allahnya, syukur kepada Allahnya, hebat luar biasa. Dalam segi keluarga hebat lagi, dalam keluarganya bagaimana memuliakannya tadi dalam berdakwahnya, dalam segala aspek kehidupannya, dalam ekonomi muamalahnya, dalam politiknya pun bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi imam yang baik, dalam segala aspek kehidupannya. Pokoknya Rasulullah SAW mudah-mudahan menjadi suri teladan bagi kita semuanya, dan kita mencoba untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW dengan kita baca kisahnya, dengan kita banyak sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin seperti itu sekilas bagaimana tentang suri teladan Rasulullah SAW, yang mungkin saya belum bisa menjabarkan bagaimana mungkin tentang kisah-kisah dari perjalanan sahabatnya, bagaimana perjalanan hijrahnya, bagaimana sirah nabawinya, tapi itu sedikit bagaimana tentang prinsip Rasulullah SAW yang kesempatan malam hari ini yang kita bisa sampaikan. Nah, sebelum kita tutup, ayah bunda semuanya, barangkali ayah bunda yang pengen menyampaikan, pengen menanggapi, ataupun mungkin boleh jadi pengen menambahkan dari ayah bunda semuanya, silahkan mungkin bisa ditanyakan dan kita berikan kesempatan. Silahkan Albi untuk dibantu ayah bunda yang ingin bertanya ataupun yang ingin menambahkan. Ya, baik. Tadi sebelumnya sudah ada yang bertanya dari sebelumnya sudah ada yang bertanya dari M. Mukaromin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tolong rekomendasikan kepada kami judul-judul film anak yang bisa diambil keteladanannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, bagaimana cara Rasul mendidik anak-anak kecil agar rajin untuk pergi ke masjid dan sholat berjamaah dan sedekah juga gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya baik, bismillah, menanggapi pertanyaan yang sudah masuk tadi ya, disampaikan. Yang pertama tentang judul-judul film.
Nah, kebetulan saya jarang nonton film gitu ya. Jadi kurang begitu paham tentang film-film. Bahkan memang di rumah saya nggak ada TV. Sebenarnya bukan karena anti TV, bukan ya, tapi karena hal itu mungkin boleh jadi banyak melalaikan gitu ya. Sempat ada yang mau ngasih ini TV dong di rumah biar misalkan ada tontonan-tontonan. Tapi ternyata belum sempat kita terima televisi itu karena apa ya? Mungkin boleh jadi banyak hal yang tidak bisa kita filter dalam televisi gitu ya. Tapi kalau ayah bunda punya TV ya nggak apa-apa, yang penting tidak menjadikan lalai saja gitu ya. Nah, untuk film-film mungkin saya belum terlalu banyak tahu, tapi biasanya di YouTube sudah banyak, tinggal masuk ke YouTube, cari kisah tentang para nabi dan para rasul. Nah, tinggal kita seleksi oleh ayah bunda semuanya, dilihat kira-kira mana yang bagus. Nah, tapi saya lebih merekomendasikan jangan dari film, jangan dari TV, jangan dari laptop gitu ya, tapi kalau bagus dari buku, dari kisah-kisah yang sudah ada di buku-buku ya. Nah, ini juga banyak para penulis baik dari kalangan kita ya, kalangan Islam, ulama-ulama yang menulis tentang buku-buku kisah-kisah para nabi, kisah-kisah mengenalkan Rasulullah SAW. Nah, bahkan buku-buku itu sudah sangat menarik. Ada yang pakai warna, ada yang ada gambar-gambarnya gitu kan ya. Nah, ini anak biasanya menyukai. Terlebih lagi si bukunya ini jangan hanya dibaca oleh anak, tapi disampaikan oleh orang tuanya. Seperti misalkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Disampaikan oleh orang tuanya. Nah, ini kalau misalkan orang tuanya tadi kita senang gitu ya, menyampaikan, senang mendidiknya, membersamainya, bukan hanya misalkan, nah kamu belajar nih, di handphonenya, ini tonton ini, gitu. Ibu juga lagi nonton. Gitu ya. Bukannya sekedar itu, tapi bisa menceritakan. Misalkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaumku, nah biasanya anak itu senang, kita dramatisir aja gitu ya. Wahai kaumku, berimanlah kepada Allah supaya kita selamat. Tapi ternyata kaumnya gak mau beriman kepada Allah. Dan akhirnya Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat perahu yang besar karena akan datang banjir yang besar ke sana. Nanti anak itu akan semakin penasaran, terus Bu gimana sekelanjutannya? Nah, kita ceritain lagi, makanya kita juga harus hafal, harus tahu. Nah, rekomendasinya seperti itu, kalau bisa dari buku, apalagi bunda atau ayahnya mampu menceritakan. Nah, ini akan penasaran anak itu, oh gimana selanjutnya tuh banjirnya? Akhirnya ada beberapa yang ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ada beberapa juga yang nggak mau ikut kepada Nabi Nuh karena apa-apaan, wahai Nuh. Ini kan di tengah-tengah padang pasir, kok dibuatnya perahu? Nah, jadi dibuat seperti itu. Akhirnya anak gimana lagi pengen tahu. Akhirnya itu sudah suka anaknya. Nanti besoknya nagih lagi. Bunda sekarang kisahin dong kisah Nabi Ayub yang katanya sakit itu. Akhirnya kita pun dituntut untuk belajar lagi untuk menceritakan lagi. Lalu yang kedua tentang bagaimana mendidik anak kecil ke masjid gitu. Nah, tentunya ini harus memberikan teladan dari orang di sekitarnya. Baik ayahnya atau pamannya atau kakaknya atau siapa yang sudah rajin ke masjid. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Bukan hanya sekedar teori, tapi harus dibimbing sampai anak itu bisa terbiasa. Akhirnya apa? Ayahnya misalkan selalu membiasakan pergi ke masjid, diajak anaknya. Akhirnya misalkan setelah masjid itu ada kotak infak, timbang dikasih 500 untuk membiasakan sedekah. Akhirnya dengan lama-kelamaan pendidikan itu akan menempel kepada anak tersebut. Karena kalau pendidikan itu yang mungkin seorang guru, dosen atau seorang pendidik di sini bahwa tahu dalam mendidik itu tidak bim salah bim, tapi perlu proses yang luar biasa. Ada proses SD 6 tahun, ada SMP 3 tahun, SMA bahkan kuliah, dan bahkan itu pun kadang-kadang masih belum cukup karena teori sudah banyak tapi masih belum bisa mengamalkan. Nah, minimal kalau untuk rajin bersedekah, rajin ke masjid, maka itu harus dibiasakan, diajak oleh ayahnya,
diajak oleh pamannya, kakeknya, rajin semua ke masjid, insya Allah anak pun akan rajin ke masjid. Tapi kalau ayahnya pun azan, masih misalkan tiduran sambil main handphone, masih mengerjakan aktivitas-aktivitas lainnya, ya anak pun mungkin boleh jadi masih santai, anak pun masih bermain. Nah, itu mungkin yang bisa ditanggapi ya. Ya, baik. Selanjutnya dari Bunda Aldo. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana agar anak diberi kelembutan dalam akhlaknya dan diberi kemudahan jadi anak soleh? Bagaimana Ustadz? Ya, bismillah ya. Tentang kelembutan, ya justru anak itu sebenarnya memiliki karakter atau kepribadian biasanya sesuai dari latar belakang anak tersebut. Kalau misalkan dia latar belakangnya, misalkan, mohon maaf, dia misalkan di pasar, dia misalkan di tempat-tempat yang bising, dia berada dengan orang-orang yang keras, temperamen, maka akan terbentuk pribadi yang kurang lebih seperti itu. Nah, karena apa? Sebenarnya kalau dari segi sosial, dari segi geografis, akan mempengaruhi kepribadian. Dulu pernah ada sebuah penelitian, kenapa katanya orang-orang sekitaran pantai itu suaranya suka tinggi-tinggi. Kenapa? Karena ternyata di pinggirnya itu banyak ombak, suara-suara yang tinggi. Bahkan rumahnya itu berjauhan, sehingga harus panggilnya itu kenceng. Kenceng, nak pulang, kenceng suaranya. Supaya apa? Supaya kedengeran. Tapi beda orang-orang dalam penelitian di daerah pegunungan. Suasananya sepi, tenang, adem, dingin. Orang itu jarang yang teriak-teriak, pelan-pelan. Dalam tempat-tempat tersebut tenang. Bahkan dalam segi ibadahnya pun biasanya ibadah-ibadahnya yang menjurus kepada hal-hal tersebut. Ada majelis zikir biasanya, majelis sholawat. Kalau yang tahu tentang torikot ada toriko. Jadi mempengaruhi kepada ibadahnya, kepada kepribadiannya, bahkan bisa jadi kepada hatinya, suasana hatinya. Nah, kalau anak kita pengen lembut, ya lingkungannya itu harus orang-orang yang lembut, yang ramah, yang baik, maka anak itu pun akan nular kebaikannya. Tapi kalau misalkan dibesarkan dalam jalanan, terminal, dan seterusnya, ya anak ini pun akan ditempa dengan latar belakang seperti itu. Nah, untuk kemudahan jadi anak solehnya, maka sebelumnya di kelas Islamic Parenting sudah disampaikan bahwa ada kurikulum untuk menjadikan anak itu soleh-soleha. Nah, minimal kurikulum yang wajib itu kan ya, bagaimana wajibnya akidahnya, tauhidnya, wajib diajarin fikihnya, cara ibadahnya, dan diajarin bagaimana akhlak yang baik. Nah, seperti itu. Masih ada Albi untuk pertanyaannya? Ya, mungkin tadi ada dari Bunda Wiwi, ya mohon maaf baru bisa bergabung. Mungkin nanti bisa menonton lewat YouTube ya Pak, nanti mungkin di-upload lewat YouTube. Bisa menonton siaran ulangnya. Ya, selanjutnya dari Bunda Siti Anifah, mungkin bisa minta materinya bagaimana. Nanti mungkin di grup masing-masing ya, di share-nya. Selanjutnya ada Bunda Lia. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita agar bisa istiqomah dan sabar meniru akhlak Rasulullah? Mungkin kadang kita suka jengkel ngasih tahu anggota keluarga yang belum sadar-sadar ketika dinasehati gitu. Bagaimana Ustadz? Oke, subhanallah ya. Insya Allah untuk ininya materinya akan dikirim di majelis aja ya, karena grupnya banyak, jadi di grup majelis. Nah, termasuk tadi gitu ya yang dialami Bunda Lia. Nah, kadang kita kesel gitu ya, udah sekali, 2 kali, 3 kali diomongin, malah membantah atau membangkang atau nggak nyadar-nyadar gitu kan ya. Apalagi yang bikin sebel itu dia tuh udah ngerti, tapi tetap aja ngelakuin gitu ya. Wah, ini kadang-kadang lebih kesel lagi kepada kita, jadi seakan-akan sengaja gitu ya. Nah, maka baca lagi nanti materi yang tadi sampaikan prinsip-prinsipnya, bahwa kita itu ikhtiarnya untuk menyampaikan, ikhtiarnya untuk memberikan nasihat. Ya kalau dia seperti itu nggak nyadar-nyadar,
ya Allah tadi belum membukakan hati orang tersebut. Dan Allah tahu siapa yang mau menerima hidayah dan yang tidak. Berarti kita doainnya hatinya, ya Allah, hatinya supaya dia bukakan pintu hatinya. Kalau hatinya udah dikasih rasa senang, bahagia, dia akan mudah untuk menerimanya. Kalau tidak, siapapun yang menyampaikan seperti ceramah ini, tausiah ini, misalkan tausiahnya harus apakah internasional, harus wisata pangkat dan gelarnya yang tinggi. Tapi kalau tidak ada rasa cinta dalam hatinya, dia dibukakan hatinya, tidak akan masuk pelajaran-pelajaran itu. Tapi meskipun misalkan yang menyampaikannya usianya di bawahnya, atau anak kecil, atau siapapun itu yang menyampaikannya biasa saja, tapi dia mau menerima hidayah, dia mau menerima hatinya tentang kebaikan-kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, jadi kalau masalah kita, aduh kesel nih udah diingetin terus, kesel nih itu nggak sadar-sadar, maka kita bersabar. Karena apa? Karena itu adalah tugas kita untuk menyampaikan hidayah, bukan urusan kita, maka kita doakan supaya mendapatkan hidayah, supaya dibukakan hatinya, seperti itu ya. Nah, mungkin terakhir Albi. Ya, baik. Selanjutnya terakhir dari Bunda Nastoni. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita sayang sama orang tersebut, tapi kita tidak suka dengan kelakuan dan sifatnya. Jadi bagaimana cara kita menunjukkan kalau kita itu tidak suka sama kelakuan dia, bukan sama orangnya gitu. Oke, baik ya. Nah, maka disampaikan, kita sampaikan bahwa hal ini tidak disukai adalah kelakuannya. Ya disampaikan, kalau nggak disampaikan nanti bisa salah paham. Kok kenapa misalkan kamu nggak negur saya, kok kenapa kamu seperti ini, kok kenapa seperti itu. Nah disangkanya itu kepada orangnya, padahal kita menyampaikan, ibu nggak suka ya, kalau ke anak deh, ibu nggak suka ya kalau kamu berbohong, nak. Gitu. Ibu nggak suka ya kalau kamu mengambil barang yang seharusnya tak kau ambil. Ibu nggak suka ya kalau kamu berkata bohong. Ibu sayang kepadamu, nak, tapi dengan perlakuanmu berbohong, mencuri, atau berkata kotor, itu yang ibu tidak sukai. Tapi kalau kamu berbuat baik, membantu ibu, jujur, dan lain seterusnya, ibu lebih sayang dan ibu setuju dengan perlakuan itu. Jadi kita netralin, disampaikan kepada anaknya, bukan kepada orangnya. Dan kalau kita misalkan kepada kelakuannya, kita tidak akan menyakiti fisiknya. Tapi kalau kita kesal ke orangnya gitu ya, kita pengen nyakiti fisiknya gitu ya. Kamu ini nggak sadar-sadar dari kemarin, udah ibu omongin, baru kita cewek. Kamu ini sudah diomongin beberapa kali, tapi kamu nggak sadar-sadar, akhirnya apa? Kita pukul. Kamu ini sudah berbagai macam, segala macam dikasih tahu, tapi kamu nggak sadar-sadar juga, akhirnya diusir. Maka kita justru suatu hari akan menyesal ketika misalnya anak sakitnya berlebihan, ketika anak memang benar-benar kabur, akhirnya kita suruh pulang lagi karena kita pun sebenarnya sayang kepada anak kita. Nah akhirnya kita benci kepada kelakuannya, bukan kepada orang. Nah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin seperti itu pertemuan di malam hari ini. Mohon maaf jika ada tanggapan atau pertanyaan yang belum bisa ditanggapi atau kehilapan saya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya di pertemuan malam hari ini. Kira-kira ya bunda semuanya bermanfaat tidak pertemuan di malam hari ini? Bermanfaat. Amin ya, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah bantu untuk bisa kita mengamalkannya. Baik ayah bunda semuanya, untuk sama-sama saling mendoakan ya. Ada Bunda Lia, Bunda Siti, Bunda Nah, dan bermanfaat dan seterusnya. Bunda bermanfaat Asma. banget Ustaz. Ya alhamdulillah ya Bunda. Terima kasih dan semuanya mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi sudah lagi musim katanya ya, musim ada yang banyak yang sakit, Masya Allah gitu ya. Ada yang sampai sekeluarga sakit, ada yang tetangga juga satu sakit. Kadang gantian anaknya bunda dan seterusnya, atau mungkin di sini juga ada yang sedang sakit atau sedang pemulihan dan luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan juga kita sudah di penghujung
bulan Rajab gitu ya. Kita berdoa supaya kita masuk ke bulan Sya'ban, bahkan kita masuk ke bulan Ramadan. Dan itu menjadikan sebuah kebahagiaan. Mudah-mudahan tidak ada halangan juga dalam ibadah gitu ya, meramaikan masjid, bagaimana bisa takbiran, bagaimana bisa silaturahmi, kumpul keluarga, sehat semuanya. Dan mungkin boleh jadi juga ada anak-anak kita yang jauh, yang misalkan lagi pesantren atau kuliah, terus bisa berkumpul nanti suatu saat pas Lebaran gitu kan, senang gitu, atau ada anak yang sudah menikah dengan cucu kita, dengan seterusnya, bahagia gitu rasanya gitu ya. Dan bahkan kalau ada yang sedang kesulitan rezeki, aduh misalkan buat bayar hutang, aduh buat sehari-hari, buat anak sekolah, buat kebutuhan dan seterusnya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, keberkahan rezekinya yang berlimpah berkah. Atau mungkin banyak sekali yang permasalahan-permasalahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya pun selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, sehingga hal itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afilin qabul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Rabbi habli minus salihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa difa'ana minal bala'i mubromi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mungkin ada di antara kami yang anaknya belum soleh-soleha, berikan ya Allah anaknya untuk soleh-soleha, bukakan hatinya, berikan akhlak yang baik, bisa menghafal Quran, bisa ibadah, sholat, dan sering mendoakan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di saudara kita yang belum dapat hidayah, mudah-mudahan kami bersabar dalam menasihatinya, dalam membimbingnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika dalam kehidupan kami sifat-sifat kami masih jelek, masih belum bagus, berikan ya Allah kekuatan untuk bisa memperbaiki diri dan istiqamah ya Allah. Dan begitu pun dengan banyak permasalahan hidup, baik dalam kesehatan atau dalam segala sesuatu yang mungkin boleh jadi kami akan hadapi untuk kemudian hari. Mudah-mudahan Engkau senantiasa menolong kami, mengeratkan hati kami dalam kebaikan-kebaikan dan orang-orang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bunda semuanya yang sudah ikut berpartisipasi ataupun yang PAC gitu ya. Ada Bunda Isa yang bisa saya lihat, ada Bunda Siti Hanifah, ada Bunda Siti Aisyah, Bunda Aldo, Bunda Ajeng, dan seterusnya yang Bunda Lia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Baik, Alhamdulillah baru saja tadi kita mendengarkan materi yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Didik. Semoga dengan kita tadi memperhatikan kita bisa meneladani sifat dari Rasulullah SAW. Amin. Ya baik, sebelum ditutup saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur support dakwah Indonesia yang telah berpartisipasi menginfakkan hartanya. Semoga Allah bisa mengganti dengan yang berlipat ganda. Selanjutnya saya juga ingin mengajak ayah bunda di rumah untuk sama-sama kita berlomba dalam kebaikan, menyisihkan sebagian harta kita untuk mendukung kegiatan dari support dakwah Indonesia. Baik, sudah sampai kita di penghujung acara. Untuk menutup acara pada malam hari ini supaya lebih berkah, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Robi Firmansyah sebagai moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian pada malam hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazak